Welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini, saya mau ceritain ke kalian seluruh alur cerita dari sebuah film yang berjudul ATM yang dirilis tahun 2012. Genre dari film ini adalah horror thriller. Film ini dibintangi oleh Alice Eve, Josh Peck, Brian Gerardi, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan 3 orang yang diteror oleh seorang psikopat dan terjebak di sebuah ATM di tengah gelapnya malam. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, kalian bisa subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya, dan semua itu gratis guys. Dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Di awal scene, kita akan diperlihatkan seseorang yang tampaknya sedang menganalisis tata lokasi sebuah tempat. Tampaknya ia adalah seorang pria, tapi wajahnya tidak diperlihatkan. Scene lalu berpindah ke seorang pria bernama David yang tampaknya bekerja sebagai pialang saham. David kemudian terlihat mendapatkan komplain dari salah satu kliennya di telepon karena si klien ini mendapatkan permasalahan finansial. Kita lalu diperkenalkan dengan teman David yang bernama Corey, dan Corey bertanya, "David, apa kamu kena masalah?" David pun menjawab, "Tidak kawan, ini hanyalah masalah kecil." Lanjut, Corey lalu membujuk David untuk mengajak kencan gadis yang disukai oleh David yang bernama Emily. Tapi David ragu melakukannya. Scene lalu berpindah ke sebuah pesta malam Natal. Terlihat David, Corey, dan teman-teman kantor mereka menghadiri pesta itu. David kemudian melihat Emily yang juga berada di pesta itu. David kemudian menghampiri Emily dengan canggung. David lalu memberikan selamat kepada Emily karena dia berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat yang lebih baik. Emily tampak terkesan. Emily lalu memutuskan untuk pergi dari pesta karena dia harus segera pulang. Emily lalu terlihat menunggu taksi, tapi ia tak kunjung mendapatkannya. Tiba-tiba, datanglah David yang membawakan topi Emily yang tertinggal. Tapi Emily terlihat memiliki topinya. David lalu menawarkan tumpangan kepada Emily. Karena tidak mendapatkan taksi, Emily lalu menerima tawaran David. David lalu mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia harus mengantar Emily pulang. Corey yang awalnya nebeng dengan David pun memaksa untuk ikut. I told you, I'm gonna give Emily a ride. Just jump in and make me walk, right? Alright. Scene lalu memperlihatkan Emily dan Corey terlihat diantar oleh David untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. So hungry, you know what I'm saying? That you're hungry? Corey lalu mengatakan bahwa dia ingin membeli pizza sebentar dan dia membutuhkan uang cash. Mereka lalu berhenti di sebuah ATM. Corey lalu keluar mobil menuju ATM untuk menarik uang. Tapi sialnya, kartu ATM milik Corey rusak dan Corey ingin meminjam punya David. David yang sedikit jengkel pun membantu Corey dan meninggalkan Emily sendiri di mobil. Emily yang takut sendirian lalu menyusul mereka berdua ke ATM. Emily mencoba mengunci pintu mobil, tapi ternyata kunci pintu mobil David rusak. Saat mereka akan keluar ATM, mereka melihat orang aneh yang berdiri mematung di luar ATM. Dari ciri-ciri pakaiannya, tampaknya orang itu adalah orang yang terlihat di awal film. Mereka bertiga terlihat kebingungan. Orang itu lalu menghampiri seorang pria. Tanpa mereka duga, orang aneh itu membunuh pria itu. Mereka bertiga seketika panik dan di saat yang bersamaan, tak satu pun dari mereka bertiga yang membawa ponselnya. Corey dan David lalu berusaha membuat agar alarm ATM berbunyi. Tapi semua hal yang mereka lakukan tidak bekerja. Orang itu lalu terlihat mengawasi mereka. No, he hasn't. We have to do something. Orang aneh itu lalu pergi ke mobil David dan mengambil beberapa perkakas. Dia kemudian pergi ke belakang ATM.
Semua yang dilakukan David, Emily, dan Corey tampaknya terekam oleh CCTV ATM. Orang itu lalu mematikan lampu dan penghangat di ATM. Corey lalu menyalakan lampu darurat. Emily menyadari bahwa ATM itu ada smoke detector. Emily lalu meminta korek Corey, tapi Corey mengatakan bahwa koreknya tertinggal. David mengira mungkin saja orang itu menginginkan uang dan barang berharga mereka. Emily lalu memberikan antingnya, Corey memberikan arlojinya, dan David memberi $500 untuk orang itu. Orang aneh itu terlihat mengerjakan sesuatu di belakang ruang ATM. David kemudian keluar ATM dan memberikan semua barang berharga mereka pada orang itu dengan harapan orang itu membiarkan mereka pergi. Please, just let us go. David lalu dengan segera berlari ke mobilnya, dan orang itu mengejarnya. Setelah sampai di mobil, begitu sial didapat mereka. Mobil David ternyata sudah disabotase oleh orang itu. Orang itu lalu menyerang David. Beruntungnya, teriakan Emily dan Corey mengalihkan perhatian orang itu, dan David berhasil kembali ke dalam ATM. Orang itu lalu mengambil ponsel Emily yang terjatuh dan menaruhnya di bagasi mobil. Emily kemudian menulis kata "help" di kaca ATM dengan sebuah lipstik dengan harapan ada orang yang melihatnya. Emily, David, dan Corey terlihat mulai kedinginan di dalam ruang ATM itu. Rub your hands. Mereka lalu melihat petugas keamanan. Petugas keamanan itu lalu menghampiri mereka dan mereka berusaha memperingati petugas keamanan bahwa ada orang yang berusaha membunuh mereka. Orang aneh itu lalu menghampiri si petugas keamanan dan seketika membunuhnya. Mereka bertiga terlihat panik. Orang aneh itu juga mengambil kunci mobil si petugas keamanan. Mereka bertiga terlihat sangat ketakutan dan panik. Emily terlihat mulai kehilangan kesadaran akibat hipotermia. Are you okay? Please just leave me alone. I don't know, I thought they were planned. Lalu, David dan Corey lalu memukuli pria itu dengan brutal tanpa bertanya siapa pria itu sebenarnya. Emily hanya bisa terpaku melihat mereka berdua. Pria itu lalu tewas di tangan David dan Corey. Corey lalu terpaku. Rupanya, orang aneh itu masih berada di luar ATM. Mereka seketika panik. Mereka lalu mengecek identitas pria itu, dan ternyata dia hanyalah petugas kebersihan. Mereka bertiga terlihat begitu menyesal karena telah membunuh seorang pria yang tidak bersalah. Pemandangan yang begitu memilukan. Corey lalu mengambil jaket hangat pria itu dan memakainya. Corey dan David lalu saling menyalahkan satu sama lain akibat kematian pria itu. It's your fault. It's my fault? How's this my fault? Sementara Emily hanya bisa meminta mereka untuk berhenti. Dan semua itu terekam CCTV ATM. Corey yang sudah muak dengan semua yang mereka alami malam itu memutuskan untuk pergi dari ruang ATM itu. Larangan Emily dan David digubrisnya. Corey lalu lari keluar. Dia kemudian terjatuh karena sesuatu. Orang aneh itu lalu menghampiri Corey dan seketika mengunjamkan pisau ke tubuh Corey. David dan Emily hanya bisa terpaku melihat teman mereka dibunuh oleh orang aneh itu. Orang aneh itu lalu terlihat pergi ke belakang ATM dan mengerjakan sesuatu. Dia lalu mengambil sebuah selang hidran yang kemudian dia bawa ke dekat ATM. Scene lalu berpindah ke Emily dan David.
Mereka terlihat berusaha menenangkan satu sama lain. Disinilah pertama kali mereka mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka saling menyukai satu sama lain. Tiba-tiba, mereka lalu langsung bangun. David dan Emily kemudian menyadari bahwa Corey masih hidup. Mereka berdua lalu berusaha menolong Corey dan membawanya kembali ke ATM. Mereka lalu berusaha menghentikan pendarahan yang dialami Corey. Orang aneh itu kemudian memblokir pintu keluar mereka dengan mobil David. Air kemudian mulai memasuki ruang ATM. Orang aneh itu rupanya ingin membuat mereka mati membeku. Mereka lalu menyandarkan tubuh Corey di sudut. David kemudian mendapatkan korek milik Corey yang tadinya Corey mengatakan tidak punya. David lalu mencoba untuk membuat smoke detector ruangan itu menyala dengan membakar segala kertas yang ada di sana. David lalu mencoba untuk meraih smoke detector itu, tapi sayangnya dia tidak bisa menggapainya. Emily kemudian menyarankan agar dirinya naik ke pundak David agar dia bisa mendekatkan api ke smoke detector. Mereka lalu melakukannya dan rupanya hal itu berhasil. Smoke detector itu bereaksi. Tapi David yang kehilangan keseimbangan lalu terjatuh bersama Emily. Kepala Emily terbentur di tembok yang akhirnya membuatnya tewas. David begitu bersedih atas kematian wanita yang ia cintai itu. Orang aneh itu lalu menabrakkan mobil ke ATM. David yang sudah sangat marah kepada orang aneh itu lalu membuat sebuah molotov dari minuman beralkohol yang tadi dibawa Corey. David lalu menyalakan sumbunya dan melemparkan molotovnya ke orang aneh itu yang sedang duduk di sebuah kursi. Orang itu hanya diam saja. Dan rupanya, itu hanyalah mayat petugas keamanan yang tadi dibunuh sama si orang aneh itu. Kepolisian lalu mulai berdatangan. Setelah berhenti, bukannya menolong David, mereka malah meminta David untuk tiarap karena mereka mengira semua tindakan kriminal itu dilakukan oleh David. Semua penjelasan David yang mengatakan dirinya tidak bersalah tidak digubris polisi. Kepolisian lalu melakukan olah TKP di ATM itu. David kemudian terlihat akan dibawa ke kantor polisi dan orang aneh itu terlihat masih berada di TKP. Kepolisian lalu melihat seluruh rekaman CCTV itu dan yang mereka lihat bahwa David, Corey dan Emily mencoba untuk membobol ATM itu, termasuk saat Corey dan David membunuh si petugas kebersihan itu. Padahal sebenarnya mereka melakukan self-defense, tapi sayangnya mereka salah orang. Mereka juga sebenarnya hendak membuat alarm ATM berbunyi agar mereka mendapat pertolongan. Tapi polisi pastinya tidak akan percaya dengan pengakuan David yang mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai guys. Walau sampai film ini berakhir, tidak diketahui tujuan pasti si orang aneh menjebak dan membunuh para korbannya yang ada di sekitar ATM itu. Bisa dibilang, ending dan cerita dari film ini sangat menggantung. Sementara itu, film ini mendapatkan rating 4,7 dari 10 di situs IMDb. Sekian dulu pembahasan alur cerita film ATM kali ini. Terakhir di video ini, jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Lex dari Bioskop Ini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.